Allahu 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 Allah Allahu Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Ini ayat tentang wudu Bapak Ibu sekalian. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan salat, ai aradtumul qiyamah, apabila kamu hendak mendirikan salat, wa antum muhadditsun, sementara kamu orang-orang yang berhadas, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Ketika kita sedang berhadas Bapak Ibu sekalian, misalnya kita ketemu dengan perempuan, misalnya kita keluar angin, ya, misalnya kita kencing dan berak, ini namanya kita berhadas, yaitu hadas kecil. Ketika kita sedang berhadas kecil, lalu hendak mendirikan sholat, apa tugas kita yang pertama Bapak Ibu sekalian? Faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu. Nah, ketika kita tidak sedang demikian, misalnya tadi kita sholat maghrib berwudu, lalu masuk masjid, sholat maghrib iktikaf ikut pengajian, kita tidak sedang berhadas, ya kan? Lalu azan isya, kita mau salat, apakah kita mesti basuh muka? Tidak. Kenapa? Karena kita bukan sedang berhadas. Ya, jadi hai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Apabila kamu hendak mendirikan salat, maka basuhlah mukamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Yang kedua, dan basuhlah tanganmu hingga kepada siku. Yaitu kita basuh dua tangan hingga kepada siku. Jadi maka Bapak Ibu sekalian ini hati-hati nih. Hati-hati kita yang biasa berwudu pada keran. Apa yang Musa katakan Bapak Ibu sekalian? Biasa kadangkala ketika kita berwudu pada keran yang ada di kulah, kita kadang-kadang mengawali pada siku. Mengawali dengan siku. Tapi kita mesti mengawali dengan tangan. Wa aydiyakum ilal marafiq. Artinya dari ujung jari sampai ke siku. Bukan dari siku sampai ke ujung jari. Ini penting nih. Kemudian ketika dikatakan siku, nah, ketika dikatakan sampai ke siku, di sini ada malabud. Apa namanya? Man la yatimu wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna wajib kecuali dengan itu juga wajib. Artinya apa? Kita masih basuh di atas siku sedikit. Jangan pas dengan siku. Di atas siku. Para ulama mencontohkan seperti ini. Misalnya kita punya parit 1 meter. Lalu kita gunakan jembatan untuk menyeberang parit itu. Apakah jembatan itu 1 meter? Tidak boleh. Jembatan itu mesti lebih sedikit. Lebih sedikit. Punya 1 meter ada langluung. Lebih sedikit. Jadi, wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tanganmu, dua tanganmu, hingga kepada dua siku. Yang ketiga apa? Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah dengan kepalamu. Ya. Jadi dia beda basuh dengan sapu. Mana beda basuh dengan sapu Bapak Ibu sekalian? Kalau basuh tadi dengan air yang mengalir, maka tidak boleh kita sapu muka, nggak boleh. Mesti dengan air yang mengalir.
Muka, tangan juga kaki. Sementara kepala ini kita sapu, kita usap. Jadi bi yang ada di sini Pak, bi lil ilsaq, yaitu kita nyentuhkan akan tangan dengan kepala kita. Al-mashu biha min ghairi isalatil ma. Kita sapu dengannya daripada tidak mengaliri air. Ya? Dengan tidak kita mengalirkan air. Fayakfi aqallu ma yustasduqu alaihi wa huwa masu ba'du sya'rihi wa syafi'i. Maka memadah sekurang-kurang barang yang dibenarkan atasnya oleh nama sapu, yaitu sekurang-kurang 3 helai rambut. Ini sudah sah, kita sapu. Ini pendapat Imam Syafi'i. Namun sunat Bapak Ibu sekalian, kita sapu seluruh kepala. Ya, di samping sunat juga untuk menolak orang-orang yang mengatakan wajib menyapu seluruh kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain. Yang keempat, kita membasuh kakimu dan membasuh kakimu ilal ka'baini hingga kepada 2 mata kaki. Ya, jadi membasuh kakimu hingga kepada 2 mata kaki. Jadi Bapak Ibu sekalian, warjulakum ini diataf kepada wa aidiyakum. Ya, jadi sama dengan muka basuh, tangan basuh, kaki juga basuh, cuma kepala yang sapu. Ya. Kemudian tanya, di mana niatnya? Di mana niatnya, ya kan? Kalau di Quran ini tidak ada nampak niat. Ya, tidak ada nampak niat. Tapi Al-Quran ini ditafsirkan oleh berbagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata sang Rasul? Hadis yang langsung didengar oleh Umar ibn Khattab. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya segala perbuatan itu mesti diawali dengan niat. Wudu adalah satu perbuatan. Ketika itu perbuatan, untuk sahnya perbuatan, mesti diawali dengan niat. Jadi tentang masalah niat tidak beda. Semua mazhab, semua pendapat mengatakan niat. Yang beda di mana? Letaknya niat di mana? Nah, ini beda. Ketika kita sebagai orang-orang yang bermadzhab Syafi'i, kita wajib berniat di awal perbuatan. Mana awal perbuatan itu? Idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Ketika kamu hendak mendirikan salat maka basuhlah mukamu. Ketika kita membasuh muka ini merupakan awal daripada perbuatan itu, maka di situ kita berniat. Jadi tentang niat tidak ada beda pendapat, semuanya tentang ada niat, tapi yang beda pendapat tentang di mana letaknya niat. Sama halnya juga dengan niat sholat. Niat semuanya ittifaq niat, tapi yang beda adalah di mana tempat niatnya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjunub maka mandilah. Ketika kita berjunub kita wajib mandi junub. Apa itu junub? Yang pertama keluar mani, keluar sperma dengan berbagai macam cara yang sperma itu keluar. Apakah laki-laki atau perempuan? Ini fatahharu, kita wajib mandi. Yang kedua apabila bertemu 2 khatan. Khatan laki-laki, khitan laki-laki dengan khitan perempuan. Yani bersenggama. Ketika kita bersenggama, walaupun tak keluar mani, tetap wajib mandi. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan jika kamu berjunub, maka mandilah. Wa in kuntum marda. Namun jika kamu sakit, marda yadurhul ma, sakit yang tidak boleh kena air. Ya, sakit yang tidak boleh kena air.
Au ala safarin, adapun kamu musafir. Dalam safar itu kamu enggak tahu di mana air. Au jaa ahadum minkum minal ghaid, adapun kamu keluar daripada WC, apakah berak ataupun kencing. Au lamastumun nisa, atau kamu menyentuh perempuan yang ajnabi, yang bukan mahram, perempuan yang halal kita nikah, bukan perempuan yang haram kita nikah, tapi kita nyentuh perempuan yang halal nikah. Falam tajidu ma'a. Setelah semua itu terjadi Bapak Ibu sekalian, lalu kita tidak mendapatkan air. Ya, kita sakit, kita musafir, ya, kita pulang di kamar mandi, berak ataupun kencing, kita nyentuh perempuan, kemudian tidak ada air Bapak Ibu. Apa kata Allah? Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Ya, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Turaban tahira, dengan tanah yang suci. Ini Bapak Ibu bukan fatwa ulama nih. Maka jangan sampai ada yang temum di dinding pesawat. Ini saya sekali, ini firman Allah nih Pak. Ini bukan kata Imam Fulan, bukan kata Imam Fulan, kata Allah. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Turaban tahira, lahu ghubar. Tanah itu yang berdebu, bukan tanah liat. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Famsahu biwujuhikum. Yang pertama, maka sapulah dengan wajahmu, sapulah dengan mukamu. Yang kedua, wa aidikum, dan sapulah dua tanganmu, minhu, daripadanya tanah yang suci tadi. Bagaimana caranya Bapak Ibu sekalian? Tacok tanah yang mabe, tabuh langpingan, tanah yang suci, tidak bernajis, ya kan? Tabuh langpingan, tabuh langun pisang, tak tepuk. Tak tepuk sehingga tap tak tepuk. Tabut. Waktu tabut kita berniat. Apa niatnya? Sengaja aku membolehkan solat. Situ bukan bersuci Pak, kita nak suci. Ya, sengaja aku membolehkan solat. Tak gosok ke muka. Sop. Hendak payah rata ke rumah budak. Sop. Selesai. Ya, tepuk segera. Aman. Coba musamal. Ya, lagi yo. Ya. Tu kena buat tingkir, tak putar kena sap. Tak putar kena, tu boleh dok, tap dah balik. Tak tarik mana, tak putar kena, tak putar kena. Nyoba teruk ke di ujung musamal je. Selesai tayamum. Saya ulangi. Tak tepuk abai. Sengaja aku bolehkan solat, lalu tak gosok muka. Tak tepuk segetu, seperti ini. Balik kemari, terus sampai ke telapak tangan, balik kemari. Tuk kena, tak putar kena, tuk telapak tangan, selesai. Itu namanya tayamum. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak menghendaki untuk menjadikan susah bagimu. Allah memudahkan. Jadi Islam ini mudah, bukan payah. Dan Allah menghendaki untuk menyempurnakan nikmat kepadamu dengan Islam dan syariatnya. La'allakum tashkurun, semoga kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mudah dengan ilmu yang kita punya. Terima kasih. Silakan.